Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa. Selamat datang kembali di Ruang Tengah. Tempat berbagi informasi penuh makna. Ada Masih yang spesial bersama ya? saya. Oh iya benar. Siapa kamu? Ustadz Kamal. Astagfirullah, Masya Allah. Gimana sih? Itu tadi, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kita hari ini islami sekali loh. Spesial banget penampilan kita hari Iya. ini karena kita memperingati Hari Isra Mi'raj ya. Betul sekali. Jadi diharapkan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Betul. Sama teman-teman bintang tamu kita yang bisa membuat pengetahuan agama kita Menjadi. lebih baik dari sebelumnya. Amin. Terutama terkait Isra Mi'raj ini juga. Iya dong, Gitu. karena tema kita hari ini juga sesuai nih, yaitu spirit hijrah menuju istiqomah. Betul sekali. Kamu paham arti tema kita kali ini? Spirit hijrah, spirit semangat. Semangat Hijrah berubah, Betul, ke arah yang lebih baik. karena lebih baik. Ya. Istiqomah, jalan yang lurus. Jadi kayak sungguh-sungguh gitu ya. Sungguh-sungguh gitu Ya, ya. jadi total. Tapi nanti kita datangin aja yang lebih tahu lagi biar nggak salah kita. Yang lebih tahu soal apa? Soal yang akan kita bahas hari ini dong tentunya. Terutama soal hijrah pemirsa. Tentang hijrah. Karena gua sama Putri sampai sekarang kan belum hijrah. Jadi kita Nggak, jujur. harus butuh bimbingan. 2024, 2025 gitu. Ada yang berubah nggak dari hidup lo? 2024, 2025. Ya. Eh, Sama aja kan? Iya benar. Kita harus mengundang yang benar-benar sudah hijrah dari tempat sebelumnya ke tempat yang lebih baik, ke arah yang lebih baik juga gitu loh. Iya. Dan beliau ini merupakan public figure juga. Oh iya? Iya, Oke. public figure juga di dunia hiburan juga yang sudah memilih untuk hijrah. Oke. Kita lihat aja dulu ya, siapakah ia yang sedang kita bicarakan ini. Ini dia. Ini dia. Berubah menjadi seorang yang lebih baik memang menjadi keinginan semua orang. Bisa dibilang, hidayah memang datang pada orang yang Allah kehendaki. Seperti sosok artis yang satu ini. Nama Zahra Jasmine menjadi ramai diperbincangkan usai dirinya merubah penampilan 180 derajat. Artis yang dikenal dengan profesi DJ dan pemain sinetron ini membagikan kisahnya dalam perjalanan hijrah menjadi manusia yang lebih baik. Dengan penampilan yang sudah berhijab dan merubah seluruh penampilannya, Zahra beristiqomah dalam menjalani kehidupannya sekarang. Seperti apa kisah di balik hijrah seorang Zahra Jasmine? Di Ruang Tengah, semua akan kita bahas. Ini dia sudah berada di samping saya, yaitu Zahra Jasmine. Halo, selamat datang Kak Zahra. Selamat datang Kak Zahra, luar biasa. Kita pengen ngajak Kak Zahra ngobrol kali ini tuh karena kita pengen ini apa namanya bukan berbagi apa mendapatkan inspirasi dari kisah hidupnya Zahra hari ini. Kisah hijrahnya Kak Iya, Zahra ya. betul. Tapi sebelumnya kita tanya dulu Kak Zahra, apa kabar Kak Zahra? Alhamdulillah baik banget. Baik, alhamdulillah. Kak Zahra berarti kira-kira sudah memutuskan berhijab itu dari tahun kapan Kak? 2018, Berarti udah sekitar 6 tahunan kali. 6 tahunan. Dihitung dulu Kamu lagi. kecil nggak kumon ya? Kamu kecil nggak ikut kumon nggak? Udah cukup lama sebenarnya. Iya, cukup lama sekitar 6 tahun. Sebelum COVID bahkan kan. Betul, tapi mengingat bahwa dulu Kak Zahra ini adalah seorang DJ, betul ya Kak Zahra ya, Iya, seorang disc jockey. Dulu jadi DJ berapa tahun dulu Kak? 3 tahun 4 tahun. 3 tahun 4 tahun dan akhirnya memutuskan untuk berhijab. Berhijab. Itu kan keputusan yang berbeda nih ya Kak, Ya. berbeda dunia gitu. Dulu awalnya gimana Kak? Jadi tuh lagi sibuk DJ nih 3 tahun 4 tahun, selingannya tuh syuting FTV, film gitu. Terus pas bulan Ramadan kan biasanya tuh ada job DJ ya. Cuma aku nggak mau ambil aja sebulanan itu, mau di rumah aja gitu kan. Ramadan ada job DJ. Keceplosan nggak boleh lagi. Nggak boleh Kamu yang maju Nggak ada keceplosan. Mungkin ini. Pokoknya pas bulan Ramadan kamu iya. memutuskan untuk tidak mengambil job. Job Iya, apapun. betul. Oke. Biasanya ambil gitu, tapi ini enggak, lagi mau fokus aja gitu puasanya. Nah, sebulan penuh itu aku lihat di YouTube ceramah, sama dulu tuh yang lagi naik itu kan apa? Sabian. Sabian. Oh ya? Sabian, Oh, lagi naik itu banget apa waktu itu, namanya? lagi hype Gambus, banget. gambus. Iya lagunya, Sabian Gambus. Nah, aku lihat nih, pakai hijab kok bisa styling gini nih, bisa
model-modelnya tuh nggak kuno kan, dulu kan kayak kuno banget. Terus aku coba-cobain, abis lebaran langsung pakai terus aja sampai sekarang. Jadi berawal dari cuman ngelihat Bian gitu, pokoknya ngeliat orang lain, ngeliat ceramah-ceramah YouTube, terus ngejajal sekedar fashion berarti ya? Iya. Malah nyantol terus? Iya, tapi sebelumnya tuh sehari sebelumnya aku masih pakai hot pants, pakai tank top. Besokannya baru pakai, nggak dilepas lagi. Tapi aku pengen flashback lagi sebentar. Tadi kan kamu bilang, jadi waktu itu di 2018 Ramadan, kamu memutuskan nggak mau ngambil job Ramadan dulu, apapun itu bentuknya, pengen fokus puasa. Nah itu kan berarti itu biasa emang dilakukan setiap tahunnya, mau puasa fokus gitu atau baru tahun itu aja? Baru tahun itu aja biasanya aku ambil. Triggernya apa? Kok tahu-tahu pengen gue tahun ini mau puasa full gitu? Karena waktu itu kan lagi sibuk banget DJ ya, jadi kayak capek aja sebulan tuh bisa berapa kali DJ, udah gitu kan kayak udah keliling Indonesia gitu. Jadi kayak capek pengen. Kamu keliling Indonesia kayak Presiden RI. Ya, terus? Iya, habis itu ya udah capek pengen istirahat aja. Berarti diawali juga jadi dari inisiatif karena pengen nyobain gitu. Fokus nggak kemana-mana. Berarti puasa fokusnya itu dari pengen nyobain, pengen tiba-tiba memutuskan seperti itu, hijabnya pun kayak gitu. Dan nyantolnya sampai sekarang. Wih, iseng-iseng berhadiah ini namanya. Iseng-iseng tapi konsisten. Cuma biasanya banyak orang yang memutuskan untuk hijrah berhijab gitu. Tapi beberapa tahun kemudian dia tergoda lagi untuk membuka. Iya, misalnya kayak gitu. Terus mungkin beberapa tahun kemudian tersadar lagi untuk tutup lagi. Yeah. Kalau selama 6 tahun ini apakah ada perasaan-perasaan tergoda untuk membuka lagi atau enggak? Kalau jujur sih ada banget. Oh iya? Ada banget. Biasanya kapan itu momen itu muncul? Maksudnya apakah pas kamu lagi ngelihat seseorang kah atau apa gitu? Kayak ini loh, namanya manusia kan, jadi iman naik turun gitu ya. Terus kalau lagi ngelihat orang kerja yang aku kerja dulu kayak enak banget, kayaknya kangen gitu, pengen kayak dulu gitu, ada kayak gitu. Udah gitu pas kalau misalnya hijrah kayak gini kan otomatis kan kayak pekerjaan tuh berkurang ya, kalau jujur ya, dari yang dulu kayak jadi mikir juga gitu. Tapi alhamdulillah sih masih aman, masih konsisten sampai sekarang ya. Ya rezeki ada aja gitu ya. Tapi itu menarik kalau ngomongin rezeki, maksudnya kan dulu seorang Zahra dari musik lah kurang lebih ya. Musik, terus memutuskan untuk berhijab, udah pasti waktu itu nggak sambil DJ dong pas lagi hijaban? Enggak. Udah pokoknya udah off semuanya kan? Jadi sampai sekarang pun masih ada yang nawarin DJ. Dan syuting kayak FTV, film itu masih ada. Zahra bisa nggak syuting, tapi nggak pakai hijab ya gitu. Oh, sampai sekarang masih juga. ada. Kemarin yang awal tahun ini ditawarin mau nggak tour keliling Indonesia, tapi DJ yang ini. Masih sampai sekarang. Itu justru godaan-godaan yang paling berat ya? Iya kayak. Ya kan? Karena uang soalnya. Iya, bener banget. Dan Zahra berhasil konsisten untuk stay di hijrahnya ini ya. Sebenarnya masih belajar sih, belum bilang aku konsisten, masih belajar karena masih jauh banget gitu. Tapi waktu pertama-tama perubahan penampilannya Zahra pada kaget nggak sih? Kan drastis banget tuh ya. Karena waktu itu bulan Ramadan, terus Lebaran, jadi kayak suasananya tuh masih Lebaran. Masih masih mendukung, Lebaran gitu ya. Iya, lama-lama kok kayak nggak dicopot-copot ya sama orang-orang. Kenapa nih? Gitu. Terus? Ya udah pada nanya pakai hijab, ya lagi belajar gitu. Kalau yang nawarin DJ gitu aja aku bilangnya masih belajar Kak, belum bisa ambil ya gitu. Jadi nolaknya baik-baik gitu. Oh, oke. Tapi kalau tanggapan-tanggapan orang di sekitar, Support kah support atau nggak? heran aja? Kalau keluarga support, kalau temen kayak Sahabat-sahabat di profesi sih sebenarnya yang aku pengen tahu. Iya, karena kan sahabat aku kan kebanyakan kerjaannya kayak aku juga, terus ada di entertain juga. Jadi ada yang kayak Saiton di gym gitu kan. Godaan-godaan ya. Jadi ada yang masih pengen ngajak tapi balik ada juga lagi. yang baik, Tapi ada juga yang support. Udah kan kayak kalau lagi curhat Iya, bercanda gitu. Iya kan gitu lagi kan. curhat kan nih. Iya. Udah daripada pusing-pusing lah kata dia. Iya, udah copot, ikut juga malam ini yuk gitu kan. Kurang lebihnya gitu. Godaan nih. Ini kita juga punya artikel nih tentang Kak Zahra Jasmine. Oh ya? Iya, nih pemirsa. Yang pertama, artikel pertama. Zahra Jasmine mantap hijrah, tinggalkan masa lalu, suka foto seksi. Tahu aja dia, berarti dia dilihat foto-fotonya nih. Yang bikin artikel ya? Yang ngeliput ini berarti dilihat foto-fotonya kan. Oke, itu benar-benar mantap berhijrah. Ya terbukti 6 tahun ya, tidak kembali lagi ya Kak.
tidak Doain. foto-foto Doain ya. seksi. Amin, kita doain amin. banget. Tapi aku pengen, masih ada artikel lagi ya? Masih ada dong, Masih ada? satu artikel lagi Tadi ya. soal foto seksi ya. Kita punya artikel lagi tentang Zahra Jasmine, ini dia. Alasan mantan DJ Hijrah, Zahra Jasmine, ingin ketemu Nabi Muhammad. Masya Allah. Masya Allah. Kok Wah. tiba-tiba ada pikiran gitu tuh, gimana ceritanya? Nah waktu pas sebulan yang aku nggak kemana-mana itu, aku kan banyak dengar ceramah sama cerita-cerita Islam gitu, sejarah aku kan suka ya. Terus aku baru, karena kan dulu juga belajar agama kan namanya masih ngeyel-ngeyel gitu ya. Jadi Iya. itu waktu itu sebulan itu fokus saja belajar. Aku dengernya kayak sedih gitu, kayak oh gini ya. Jadi Dan kayak, ini kamu sendiri ya, maksudnya nggak Iya, nggak ada ustadz yang kamu telepon atau apa Atau gitu? temen gitu. Atau temen, atau mungkin ini yang apa ketua masjid di rumah, atau apa nggak ada ya? Kamu semua nyari sendiri ini ya? iya. Oke, terus? Nyari sendiri sampai akhirnya pas udah nyari sendiri gitu ada ustadz yang bimbing aku sekarang, namanya Ustadz Fatih Karim. Ustadz Fatih Karim, oke. Nah sekarang dia lumayan jadi guru aku sih dan Oke. beserta istrinya gitu. Nah yang cerita kamu akhirnya tadi maksudnya tahu-tahu muncul keinginan ketemu untuk ketemu Nabi Muhammad gara-gara Nggak, yang kamu pelajari aja? Iya atau gimana? pelajarin aja sama kayak ya sebagai umat Islam juga pengen ya. Iya, semuanya ketemu sebenarnya semua sih pengen sih, ya. Walaupun kayaknya sulit ya. Ya kan pengennya kan kita dipertemukan semuanya di surga. Iya, iya. Betul, insya Itu Allah. rencananya. Oke. Tapi aku juga pengen tahu soal ini sebenarnya. Kan kamu meninggalkan profesi nih. Pendaringan uang tahu-tahu ke close, ketutup gitu kan. Nah, dari 2018 itu struggling seperti apa tuh yang terjadi untuk urusan peruangan? Jauh banget sih sama dulu perbandingannya gitu. Tapi aku kan suka konsultasi juga ya sama Ustadz sama yang lebih ini katanya Tuhan itu bakal nguji sama sesuatu yang kita cintai atau yang benar-benar tuh iya sama benar-benar yang kita butuhkan gitu. Paling ngujinya dan kayaknya sih diujinya di situ karena kan yang aku pikirku situ mulu gitu. Jadi diuji iya. Jadi diujinya di situ. Banyak Tapi sih pada yang akhirnya nguatin. kamu bisa memiliki penghasilan lagi atau gimana? Alhamdulillah sih, walaupun nggak banyak tapi Boleh tahu mungkin- dari mana nggak aku akhirnya pada akhirnya? Kan profesinya guru ganti nih berarti sekarang. Iya. Transisinya ke apa nih Transisi ke sekarang? apa tuh? Apakah masih kamu tato syuting. dagang atau Kalau sekarang syuting. Dari dulu sih sebenarnya awalnya tuh model, terus syuting film, FTV baru DJ. Jadi setelah DJ-nya ditinggalkan, waktu itu rezekinya datang dari ketika kamu berhijab, syuting masih ada Iya, syuting yang membolehkan sinetron. berhijab. Oh gitu. Jadi tetap mempertahankan hijrahnya ya. Iya. Meskipun rezekinya pasti ada lagi, ada Soalnya lagi. Putri juga sempat kayak gitu tapi ditolak karena mewajibkan pakai helm proyek. Iya, helm proyek dia nggak mau waktu itu, bukan karena hijab. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya tentang proses hijrah dari Kak Zahra yang sangat menginspirasi kita ini pemirsa. Makanya pemirsa tetap di sini ya, tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Pemirsa kembali lagi di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Masih bersama dengan Zahra Jasmine, public figure kita yang memutuskan Betul. untuk berhijrah. Betul. Tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol sama Zahra dan ternyata udah luar biasa gitu ya di awal ya perjalanannya sejak 2018. Tapi alhamdulillah tetap punya support system yang luar biasa juga dari sekitarnya. Tapi ada juga orang-orang yang ya nggak support itulah. Meragukan juga. Meragukan segala macem. Berarti kan sebenarnya proses hijrahnya Kak Zahra ini cukup panjang ya, sudah bertahun-tahun. Tapi pas awal-awal proses hijrahnya ini di titik apa Kak Zahra tuh yakin banget bahwa ini deh kayaknya aku mau hijrah deh. Ya itu tadi pas tiba-tiba aku langsung pakai hijab lama gitu. Tapi akhirnya momen apa atau mungkin kalau kamu masih inget di tahun keberapa gitu, oh aku udah mulai nyaman nih dengan hijrah aku gitu. Itu pas COVID 2020 ya. 2020. Berarti 2 tahun setelah kamu memutuskan untuk pakai hijab. Ya, itu karena benar-benar nggak kemana-mana kan di rumah aja selama 2 tahun itu benar-benar ibadah mulu kerjaannya. Iya. Itu hal yang paling nyaman banget di situ. Oh, oke. Akhirnya menemukan kenyamanan di situ, Iya. Kak Kamal. Ini saking nyamannya berhijrah nih, Kak Kamal. Kak Zahra juga memutuskan untuk anaknya juga udah masuk pesantren aja. Oh iya. Tapi Tadinya Abri kalau nggak salah ya. Tapi jangan, ini masuk pesantren. udah masuk Tadinya pesantren. sekolah biasa. Sekolah biasa terus masuk pesantren, tapi
Sekarang udah keluar lagi. Oh. Maksudnya udah lulus? Enggak. Maksudnya karena sekolah biasa. anaknya itu nggak bisa apa ya, kalau makan tuh selalu diingetin. Jadi dia tuh belum mandiri yang harus makan sendiri. Jadi Berapa lama akhirnya Di si pesantren. anak ini 6 ke bulan pesantren? sampai setahun deh kalau nggak salah. Setahun. Oh, tapi akhirnya kembali ke apa namanya sekolah konvensional lagi. Iya. Oh gitu, kan anaknya juga. Iya, maaf ya. Tapi nggak apa-apa dibahas. Kan niat awalnya udah bagus ya. Iya, Mungkin kan kalau maksudnya- iya anak-anak berbeda-beda. Iya kan emaknya cuma ngasih tahu ini loh Makasih ada loh ya, pesantren, makasih. ada ini. Kalau anaknya nggak mau ya nggak bisa dipaksa juga. Iya, nggak apa-apa. Pendidikan dimanapun bagus. Iya, betul. Tapi ini ada fun fact lucu banget loh. Apa itu? Jadi Kak Zahra ini ketika hijrah ya, teman-temannya bahkan sampai ada yang menjadikan Kak Zahra ini bahan taruhan. Katanya, Oh iya? kira-kira Zahra berapa lama coba bisa Kebayang lagi bertahan adegan hijrah? teman-teman tuh kayak Iya kan? Tahu kan muka-muka. paling juga udah apaan? Menurut lo kapan ya? Gitu ya? Kalau kata gue mah cuma Setengah-setengah 2 gitu. bulan. Iya, Iya gitu, kan? gitu. Iya. Emang iya Kak Zahra? Udah sampai sekarang juga kalau ketemu udahlah cari duit susah kan. Masih. Gitu lagi. Apakah ini yang dinamakan godaan? Benar. Hidup dia kayak kerjaan dia. Sinetronnya dia. Sinetron. Yang di TV itu. Ya. Sama Bucis ya. Iya bener, mirip banget kayak gitu. Mirip banget kan? Adegan-adegannya drama semuanya. Tapi kalau kakak nggak ambil ini kan, nggak ambil hati gitu kan Enggak, temen-temennya karena gitu. udah Biasa deket, aja. udah deket. Tapi jadi- masih bermain gak sama mereka kak? Masih sampai sekarang. Nah itu tuh poin penting dan menurut gua bisa jadi godaan paling besar ya buat orang-orang berhijrah ya. Karena seringkali kalau dari pengalaman pribadi ya orang-orang sekitar aku ya, lo harus memilih teman pada akhirnya. Dan seringkali yang lo korbankan adalah teman yang paling asik. Oh, Iya, Kenapa yang paling asik dikorbankan? Gitu. Enggak, maksudnya gini, ketika kita ada di satu momen kehidupan gitu ya, yang udah wah pokoknya nggak peduli apapun lah, lagi happy semuanya gitu kan, terbentuk circle di situ kan. Iya. Tapi ketika lo memutuskan untuk hijrah, Iya. ada aturan yang harus lo taatin segala macem. Kan nggak semua teman lo ngikut dong, dan Iya. nggak semua teman lo support. Kadang-kadang lo jadinya akan musuh tuh yang tadinya sahabatan. beda jalur gitu ya? Beda jalur. Ada yang kayak gitu nggak kamu ceritanya? Musuhan enggak, cuma intensitas buat ngurangin ketemu, nongkrong bareng itu ada. Terus Jadi jarang. ada rasa kangen nyampah sama mereka gitu nggak? Kangen kalau Iya. komunikasi, omong-omong, lirik-lirik kan masih sama. Oh, masih sama, Masih alhamdulillah sama, ya. masih begitu aja. Jadi kamu tetap dirangkul sama mereka sebenarnya, Iya. nggak dimusuhin. Enggak dimusuhin, cuma paling kayak susah banget sih diajak ketemu Iya. gitu. Gak bisa kayak dulu lah ya, sama Iya, iya, intinya iya, ya betul. kan. Kita punya artikelnya nih tentang teman-temannya Kak Zahra yang menjadikan Kak Zahra ini bahan taruhan ya. Bantalan tadi itu ya. Ini pemirsa. Zahra Jasmine mau banyak sharing soal hijrah agar bermanfaat bagi orang. Ini kamu maksudnya mau sharing soal bener-bener runtutan hidup kamu kah? Atau ada momen tertentu aja tuh gimana ya? Sebenarnya nggak kayak gitu banget. Itu terlalu. Sharingnya atau kamu secara otomatis sebenarnya udah sharing lewat sosmed gitu misalnya? Iya, maksudnya aku juga waktu hijrah nggak yang setiap ayat aku taruh di Iya, story gitu kan. betul. Karena kan menggurui itu ya. Jadi kayak yang aku hijrah kan suka dipanggil-panggil podcast gitu. Terus ada juga orang-orang yang kayak, "Kak, aku sejak ngelihat kakak aku udah pakai hijab loh." Jadi ada beberapa orang yang kayak gitu, aku juga ikut seneng gitu. Iya. Gitu. Jadi kayak kalau mau ini soal istiqomah ya. Jadi kalau Iya. istiqomah pun bukan karena kalau buka kita bersalah juga sama Allah gitu ya. Jadi kayak kalau aku mau buka juga kayak ih kasihan banget orang-orang yang udah ikutin aku gitu. Jadi kayak jadi ada kayak punya rasa iya, bebannya, jadi ada tanggung karena jawabnya ada justru. banyaknya juga gitu kan. Nanti kalau aku buka dia buka juga lagi. Jadi kayak ada rasa gitunya bersalahnya gitu loh. Bagus juga dong berarti ya. Jadi orang-orang sudah kamu inspirasi, malah menginspirasi balik untuk tetap kamu Iya. konsisten dan istiqomah Iya, gitu. itu juga salah satunya. Simbiosis mutualisme itu namanya. Tapi bagus juga loh hijrah, tapi orang-orang terinspirasi untuk hijrah itu namanya amal jariah. Ya Emang nggak sih? iya? Kan kalau kita berbuat baik, orang lain berbuat baik. Postat bener nggak postat? Tapi Luar itu biasa loh ke teman saya. kita. Padahal cuma pesantren kilat ya sebenarnya. Kilat banget, belum Kilat nggak nyampe banget, sehari. Tapi kalau misalnya kamu lagi sharing-sharing sama teman-teman kamu gitu ya, perihal hijrah kamu nih yang sekarang katanya kan orang hijrah itu ya cenderung merasa lonely, Kesepian. kesepian. Karena itu tadi katanya. Ya itu mungkin Teman-temannya udah lamanya pada- kan juga sudah susah Iya. misalnya. Nah kamu kalau misalnya sharing-sharing tentang kayak gitu tuh biasanya ke siapa?
Ke orang-orang terdekat aja sih yang benar-benar ngerti gitu ya. Orang terdekatnya maksudnya waktu diangkot atau emang hubungan? Deket banget. Makanya nggak tahu siapa, keluarga atau Enggak, siapa? kayak sahabat Sahabat. dekat gitu ada juga. Aku sharing-sharing soal itu. Tapi kalau emang feeling lonely itu kalau hijrah pasti ada. Bener ya? Karena kita banyak nolakin orang-orang buat Iya sih. ketemu gitu. Iya. Untuk menjaga diri juga. Jadi kayak misalnya seminggu sekali 2 kali keluar, jadi sebulan sekali keluar ketemu dan nggak sampai malam banget gitu. Karena yang ngajak orang-orang yang kamu takutkan apa namanya? Akan mengajak kembali akan mengajak gitu. kembali ke Iya. sebelum hijrah. Dan takut Berarti harus cari teman baru kan? Harus cari circle baru nih Iya. kayaknya ya. Tapi kita juga punya nih ada artikel yang mana Zahra ini katanya merindukan sesuatu. Merindukan apa ini Zahra? Ini dia. Yang dirindukan Zahra Jasmine selama puasa. Apa? Ngomong Sahur on the road ya? Enggak tahu. Siapa tahu emang dia hobinya touring dari awal. Iya. Aku tuh hobi baca sahur on the road, naik ranking gitu kan. Zahra yang- kangen apa Zahra kalau di saat puasa? puasa tuh pasti ngumpul bareng keluarga kan semuanya suka tuh sahur bareng, udah gitu tarawih. Iya. Waktu COVID kan 2 tahun terakhir itu kayak tarawih itu nggak putus, terus Iya. sholatnya nggak putus. Karena Jadi semua kayak orang nggak kerja kantoran kan? Iya maksudnya semua orang nggak kerja Iya, kantoran. Covid itu Ramadannya luar biasa. Iya. Khusyuk kita ya. Masjid penuh bu. Gitu. Terus Iya, itu yang dirindukan tuh ibadahnya bareng-bareng, rame-rame. Pokoknya berasa nggak sih kalau bulan Ramadan tuh kayak suasananya Ya, tuh beda dari beda, yang lainnya betul. kan? Itu dia yang dirinduin kayak suasana pengen vibes-nya ngajakin, gitu. kayak pengen ibadah Iya, mulu gitu iya, ya. iya. Dibanding bulan-bulan sebelumnya. Itu yang paling kamu kangenin Iya, berarti iya. ya? Kumpul keluarga sama ibadahnya Put. Bentar lagi kita insya Allah Ramadan Insya ya Allah kan? sebentar lagi kita Ramadan. Semoga kita dipanjangkan usianya sampai Amin. Ramadan, Lebaran lagi. Deh, gue pikir masih ada lanjutannya. Lebaran lagi. Gue terdistrik ada musik tadi. Tapi kan kamu kan dapat banyak curhat juga nih dari orang-orang dari yang tadi kamu bilang gitu kan. Ada yang curhat kayak misalnya minta bantuan atau ide atau pendapat dari kamu soal aku hijrah tapi on off gimana nih gitu misalnya. Ada nggak yang sempat masuk ke DM atau ke mana? Aku jarang buka DM sih. Jadi kalau itu justru aku yang nanya. Oh gitu? Iya, Gimana jadi kan ceritanya banyak maksudnya? teman-teman yang seprofesiku juga yang udah hijrah ya. Terus ada yang masih sampai sekarang pakai hijab. Itu tuh aku nanya, susah nggak sih hijrah itu waktu awal-awal ya? Susah nggak sih istiqomahnya? Kak dia udah duluan. Jadi ekspresi pertamanya? Udah kayak Gitu ya? awal-awal kan kayak masih gampang ya kayak, oh nih Allah kayak ngedukung banget. Lama-lama memang berasa ujiannya. Nah aku tanya sama temen aku itu, gimana rasanya, ntar ya dirasain lika-likunya. Ternyata pas sudah 6 tahun berasa yang dia omongin tuh ternyata bener. Ternyata benar adanya. Iya. Terus kamu mengcounternya dengan gimana tuh maksudnya untuk menjalaninya akhirnya? Si tantangan-tantangan yang dibilang sama si teman-teman kamu itu. Ya itu salah satunya yang aku punya tanggung jawab sama orang itu. Oh, itu jadi jangkar ya? Iya. Udah sih, soalnya banyak kan yang bilang, udah sih kalau lu nggak kuat, udah deh ini aja kalau teman-temannya itu ya, lepas aja nggak apa-apa juga, ntar juga ya dihujat ini sebulan lah. Udah deh. Tapi ada perubahan gak sih Kak Zahra sebelum hijrah dan sesudah hijrah? Aku banyak baca ya, katanya kalau orang memutuskan untuk berhijrah, biasanya suka dikasih cobaan tuh kayak hidupnya tuh jadi lebih, ya pokoknya lebih banyak cobaannya gitu. Iya bener itu. Bener ya? Bener, kayak kalau aku kan pekerjaan ya. Kebetulan aku kan single parent ya. Udah ditinggal tuh udah 10 tahunan lah. Oke. Jadi pekerjaan aku kan hidupin gitu, maksudnya apa sih namanya? Iya. Ngehidupin. Provider. Buat handphone. Bukan Provider. tulang Single punggung. parent. Oh tunggu Ya Allah, susah banget. Itu kata-katanya. Aku nyari bahasa Inggris loh di sini. Aku provider. Aku juga mau ngomong bahasa Inggris lupa. Backbone. Ya itu pokoknya. Oke, terus? Iya, jadi ya menurut aku berat sih buat aku. Jadi memang bener adanya ya, kalau kita memutuskan untuk ke jalan yang lebih baik ya, cobaan-cobaan juga akan Iya, ada. jadi Pasti. Meningkatkan. Iya bener, jadi kayak bener banget kayak kata-kata yang semakin kita cintai, kita pikirin, kita mau, itu dia ujiannya di situ gitu.
bisa dihilangkan begitu saja atau bahkan bisa dikasih yang berlimpah juga gitu-gitu ya. Itulah pentingnya mungkin untuk orang-orang yang memutuskan untuk berhijrah, orang-orang di sekitarnya itu penting banget. Support gitu. Sekarang tadi sempat bilang apa namanya? Sekarang alhamdulillah sudah punya orang yang bimbing ya. Ustadz gitu ya. Seorang ahli agama ya. Itu yang perlu kita butuhkan juga sebenarnya. Kita juga butuh sih, Mal. Iya, jadi agama kan. Iya, kita perlu datang Karena juga kan kita tuh, gue sama Putri tuh ya pemirsa ya. Kita tuh ahli hampir di bidang nggak tahu. Nggak ada tepatnya. Ya udah, kalau gitu kita harus datangin ulama agar bisa memberikan ilmu-ilmu kepada kita. Betul. Yang masih sangat kurang ilmunya ini ya. Betul sekali. Biar makin bagus ilmu agamanya. Habis ini buat ya. pemirsa juga tetap di sini ya, tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Kembali lagi di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Masih dengan tema Spirit Hijrah menuju Istiqomah dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Dan sesuai janji pemirsa ya, kita mendatangkan ahli yang bisa kita ajak sharing juga soal pengetahuan agama dan juga sesuai dengan tema kita ini. Untuk istiqomah tuh kayak gimana sih? Betul. Gitu. Dan saya harapkan tamu kita ini bisa menjadi teman baru untuk tamu kita yang sebelumnya. Karena tamu kita yang sebelumnya seperti kekurangan teman. Dan yang manfaat maksudnya ya. Iya, betul. Ya. Ini ada Ustadz Encep. Halo Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, namanya Ustadz Encep. Saya sih biasa dipanggilnya Cakrakan sebetulnya. Cakrakan, bener sih. Manggil Pak Ustadz Cakrakan siapa? Saya pengen tahu sekarang. Yang mana orangnya? Iya betul. Namanya Encep. Panggilnya mirip sih, Encep Syihabuddin. Mirip. Bisa kalau buka peci emang mirip sih. Mirip Mas. Sudah ada 1999 orang yang banyak Bener kan? follower saya di TikTok. Ih, Pak Ustadz kalau bukan ahli agama mah saya pengen ajak challenge sebenarnya. Challenge apa Challenge tuh? apaan tuh? Buka ini peci. Terus? Terlambat ku coba gitu. Astagfirullah, kemarin Ustadz. Enggak kemarin itu kan Cakrakan. Jangan. Beliau Saya yang biasanya bilang kalau sendiri. dikasih challenge suka pengen ikutan. Iya bener. Tahan. Gampang ngeganggu ya. Tahan. tergoda. Oke. Pak Ustadz, ini kita hari ini memperingati hari Isra Mi'raj. Tapi boleh nggak sih kasih tahu Pak Ustadz sebenarnya Isra Mi'raj dalam Islam tuh apa pengertiannya Pak Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj itu kalau kita bisa artikan adalah diberjalankannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dinaikkan ke Sidratul Muntaha dan itu dilakukan dalam satu malam. Kalau kita normal melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada zaman itu dengan unta itu bisa sampai 40 hari 40 malam. Tapi Rasulullah melakukan perjalanan itu dalam satu malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bahkan naik ke Sidratul Muntaha. Itu yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Sesuai dengan firman Allah di surat Al-Isra ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Seperti itu. Berarti kalau pakai unta 40 hari Pak Ustadz? Betul, karena itu perjalanan kurang lebih kalau kita tempuh dari Mekah ke Palestina itu 1.500 km. Tapi Rasulullah dalam satu malam bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, subuh itu sudah di masjid lagi. Kan? Betul sekali. Udah pepe tuh. Pepe. Udah pepe. Pada zaman itu belum ada wush, belum ada. Nah, Wush belum ada, bener kereta juga. cepat belum ada. Jadi waktu itu naik apa Pak Ustadz? Naiknya ada yang disebut dengan buruk namanya, kendaraannya. Ini Rasul itu bukan berjalan, tapi diberjalankan Allah. Jadi kalau para ulama itu menganalogikannya adalah semut. Si semut misalkan dia dari Jakarta ke Bali, tapi ikut di kantong saya. Jadi itu semut bisa naik pesawat, Naik pesawat bisa dan naik cepat. dan Mas cepat. Kamal. Oke. Ketika dia cerita ke teman-temannya, pasti teman-temannya nggak bakal percaya. Iya. Wah, gua kagak percaya lu udah di Bali. Sekarang subuh udah di sini lagi. Tapi kan Rasul, semut diberjalankan, dibawa sama saya. Begitupun dengan Rasulullah, Rasul itu diberjalankan Allah
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dengan dibantu oleh buruk itu tadi. Betul, kendaraan. Gitu. Jadi satu malam aja. Cuma gitu. satu malam aja. Nah, Tapi kalau kita memaknainya seperti apa ya jadinya ya? Kalau kita maknai untuk kehidupan kita gitu ya, perjalanan Isra Mi'rajnya Rasul yang dapat perintah sholat itu dengan secepat itu juga gitu. Apa gitu cuman ya udah ini mukjizat aja atau mungkin kelebihannya Rasul aja gitu misalnya, atau ada yang lebih bisa kita maknai lagi sebenarnya? Ada yang lebih penting kita maknai dengan Isra Mi'raj itu. Yang peristiwa yang sering kita peringati itu, ada satu peristiwa yang mana Rasulullah ketika di Sidratul Muntaha yang bertemu dengan Allah langsung, itu kan dapat perintah sholat. Nah, kita memaknainya adalah bahwa Rasul bisa bertemu dengan Allah. Nah, kita bagaimana nih umat Rasul, kita juga pengen ketemu sama Allah. Kita kan banyak butuh nih. Pengen curhat sama Allah, pengen ngadu sama Allah. Kalau Nabi itu langsung diundang sama Allah. Karena Nabi juga sebelumnya sedang mengalami kegalauan yang luar biasa. Bayangkan ditinggal oleh istri tercinta Rasulullah, Siti Khadijah pada tahun itu. Kemudian paman tercintanya yang membela Nabi ketika dakwah, Abu Thalib, wafat juga pada tahun itu. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Akhirnya Allah mengajak Nabi untuk jalan-jalan dan bertemu langsung dengan Allah. Nah, bagi kita ketika kita punya masalah, ada galau, kemudian banyak hal-hal yang harus kita hadapi dalam hidup, Nabi itu udah ngasih kuncinya ke kita, sholat itu. Bahkan Imam Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita galau, Mbak Zahra, itu jangan sampai kita update ke media sosial. Misal Mbak siapa? Asput. Mbak Asput udah punya suami? Belum. Oh belum. Yang udah punya suami siapa di sini? Dua. Misalkan kita yang udah punya suami, ibu-ibu lagi berantem sama suami itu. Kadang kita ngupdate-nya itu, ngadunya itu ke media sosial, ke status WA misalkan. Ibu-ibu nih, ibu-ibu. Ih amit-amit gua mah punya suami kayak gitu, mendingan sama calon gua aja yang calon dokter. Jangan, itu bahaya. Ketika kita punya masalah, itu ngadunya ke Allah. Digelar sejadah di sepertiga malam, doa sama Allah. Doanya gimana Mas Kamal? Ya Allah, kalau suamiku terbaik untukku, simpan dia di sisiku ya Allah. Tapi kalau suamiku tidak baik untukku ya Allah, simpan dia di sisimu, masukkan dia ke surgamu malam ini juga ya Allah. Kilat banget sih doanya. Intinya kita ketika punya masalah ngadunya ke Allah. Ngadunya ke Allah. Jangan ngadu ke sosmed ya Pak Ustadz. Bahaya, apalagi ke teman sendiri yang mana manusia itu mulutnya suka ember. Iya. Ngadu mah ke Allah aja. Saya curhat ke Mas Kamal. Mas Kamal, saya mau curhat nih, jangan bilang-bilang ya. Pasti, tenang aja. Bilangnya gitu. Ntar Mas Kamal curhat lagi sama Mbak Asput. Mbak Asput, gua mau curhat nih. Tadi Ustaz Cep cerita ke gua tentang ini. Ntar Mbak Asput curhat lagi ke siapa? Mbak Zahra. Mbak Zahra. Ada tambahannya pas saya kasih tahu ke Asput. Gimana tuh? Tapi jangan bilang-bilang yang lain ya. Iya. Gitu. Jadi tetap pengen jaga rahasia. Jawabannya pasti bilang, gua mah kagak ember kali. Itulah manusia. Ke situ ya. Tapi pokoknya ujung-ujungnya ke Ustadz lagi dah ceritanya. Gitu. Intinya ngadunya ke Allah. Iya betul. Betul, jadi intinya curhat tuh cuma ke Allah ya, Iya. lewat sholat. Betul. Gitu. Pak Ustadz, tapi kalau misalnya Isra Mi'raj sendiri, itu hubungannya dengan tadi kan kita sebelumnya udah bahas tentang proses hijrah. Hijrah dari Mbak Zahra. Itu hubungannya apa Pak Ustadz dengan hijrah? Baik sekali. Hijrah itu kan kalau kita artikan secara maknawi itu meninggalkan, dari kata hajaro. Sehingga Nabi mengatakan, siapa sih orang yang hijrah itu? Wal muhajir man hajaro manahallahu anhu. Jadi orang yang hijrah itu punten mohon maaf bukan hanya dinilai dari pakaian saja sebetulnya. Orang yang sesungguhnya hijrah adalah yang meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Dan orang yang hijrah itu orang yang mempersembahkan hidupnya untuk Allah, niatnya lillahi ta'ala. Nah, ketika Rasul perjalanan Isra Mi'raj itu kan banyak cobaan-cobaan. Ketika Rasul berjalan itu, Nabi itu menyerahkan semua itu kepada Allah. Orang yang hijrah, kalau ketika hijrah dia tidak menyerahkan kepada Allah, pasti akan capek. Karena pasti banyak cemoohan. Di hijrah, kayak gue kagak tahu aja dulu dia gimana. Nah, orang yang hijrah kalau dia tidak menyerahkan dirinya ke Allah pasti akan capek. Pasti akan nggak bertahan dan sulit untuk istiqomah. Seperti itu.
Jadi ketika seseorang yang sedang berhijrah ini merasa sedang berat-beratnya, yang bisa dilakukan apa? Kembali ke Allah. Sholat, Sholat, ibadah, doa sama Allah. Sebetulnya hijrah itu tidak akan berat ketika niatnya lillah. Diawali dengan niat lillah, insya Allah akan berujung alhamdulillah. Kalau niatnya lillah. Kenapa hijrah itu berat dan gak bertahan? Punten mohon maaf, banyak yang kembali ke masa lalu karena tadi hijrahnya karena apa? Karena Allah atau karena sesuatu yang ingin dia capai. Kalau hijrahnya karena Allah, dia akan bertahan. Orang yang hijrahnya karena Allah, dia tidak akan mendengarkan apapun yang disampaikan oleh orang lain. Kenapa? Allah udah ngelihat saya hijrah, udah ngelihat saya usaha, Allah sudah mencatat itu. Manusia, saya tidak peduli dengan penilaian manusia. apakah begitu Zahra yang terjadi? Jadi kamu tidak peduli dengan, oh iya Pak Ustadz baru datang, kita ceritain dulu. Tadi kita udah Gimana? Iya, ini ada teman saya namanya Zahra. Dia tuh kan udah Teman-teman deket ini. Barang, gini lah. Pasti banget. Deket banget kan nih Pak Ustadz. Deket banget. Terus. Tadi kan dia cerita soal betapa atau challenge itu banyak banget, cobaannya banyak banget sejak Zahra memutuskan untuk berhijrah gitu kan. Tapi selama ini insya Allah istiqomah, ya benar kata Ustadz tadi. Jadi maksudnya Zahra lebih kepada apa namanya, ngadunya ke Allah doang gitu ya. Kadang ngadu ke teman-teman malah dijadiin bahan taruhan katanya. seperti bahan taruhan temen malah Pak Ustadz. Iya. Pokoknya jangan bergantung kepada manusia, udah gitu aja. Sekali bergantung kepada manusia itu siap-siap untuk beribu-ribu kali kecewa. Latas alanna bani adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjam. Diterjemahkan sama? Enggak bisa. Saya bahasa Inggris nggak bisa. Bahasa Arab nggak bisa. Apa itu artinya Pak Ustadz? Jangan pernah meminta, jangan pernah bergantung kepada manusia ketika engkau butuh dalam hidup. Tapi bergantunglah, mintalah ke Allah, zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'ala wa bani adam hina yus'al yaghdab. Allah itu marah kalau kita nggak ngadu. Allah itu marah kalau kita nggak minta. Tapi manusia marah kalau kita banyak minta. Jangan minta Mas Kamal, minjem. Bener. Mas Kamal kenal sama saya. Kayaknya Ustaz Encep lagi banyak duit nih, misalkan gitu. Dia harus diundang BTV. WA saya. WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap ya. Lagi butuhnya duit. Betul. Cicilan mobil telat. Aduh. Ustaz, gimana kabarnya? Ih, Ustaz Encep makin kesini makin ganteng aja. Pakai apa skincare-nya? Ujung-ujungnya ada. Punten Ustaz Encep, ada uang nggak 1 juta buat nambahin cicilan saya? Iya. Mas Kamal itu WA pagi-pagi. Berharap ke saya. Saya nggak baca-baca sampai duhur. Masih checklist 2 abu-abu juga tuh. Sampai maghrib sama saya nggak baca-baca. Mas Kamal berharap ke saya. Tiba-tiba saya update status. Kira-kira Mas Kamal pedih nggak di sini? Iya. Sakit. Ini kan kita kan sohiban kan sebenarnya. Sohiban kan? banget. Pak, pedih. WA nggak Tidak dibaca. diwaro tapi update status. Makanya bener kata anak sekarang, yang sakit itu bukan rindu Mbak Zahra. Apa tuh? Checklist 2 abu-abu yang tidak kunjung membiru, tapi dia update status 1 menit yang lalu. Kita pujian nggak usah kita ini. Pak Ustadz nih bisa aja ya. Kan tadi saya bilang saya cakrakan. Oh iya benar. Pak Ustadz, tapi balik lagi ke Isra Mi'raj siap, tadi siap. Pak Ustadz. Aku penasaran deh, waktu peristiwa Isra Mi'raj terjadi kepada Rasulullah itu, setelah itu apa kejadian, terjadi, dampaknya terjadi. juga? Betul. Setelah Rasul Isra dan Mi'raj, Rasul sempat duduk dan merenung. Kejadian yang seperti ini kira-kira umat saya bisa menerima atau tidak? Karena secara logika itu di luar nalar. Oh, Bayangkan. Iya, takut penerimaan umat berarti ya. Betul sekali. Oh iya. Dan Rasulullah ketemu sama Abu Jahal yang sangat tidak suka dengan dakwahnya Rasulullah. Abu Jahal melihat Rasulullah seperti itu, makin menjadi dia. Bahasanya, kenapa Muhammad? Ada hal-hal ajaib lagi nggak? Rasul jawab dengan jujur, iya. Apa nih? Saya habis dari Masjidil Aqsa. Serius? Iya. Habis itu saya ke Sidratul Muntaha. Semalam kata Abu Jahal. Iya. Makin senang Abu Jahal. Manfaatin nama gua nih. Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal tuh ngundang orang-orang Quraisy itu agar Rasulullah cerita di hadapan semua orang. Sengaja. Karena Abu Jahal tahu orang-orang nggak bakal percaya sama Muhammad. Iya. Seperti itu. Jadi dampak Rasulullah setelah Isra dan Mi'raj banyak yang tidak percaya. Bahkan ada yang beriman kembali ke semula, ada juga yang makin kuat imannya.
yang paling keren adalah sahabat Rasulullah Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq? Karena orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, itulah dampak yang diterima oleh Rasulullah setelah Isra dan Mi'raj. Oh, wah, Jadi luar malah biasa menantang ya. buat Rasul ya. Betul sekali. Orang-orang yang masih goyang itu malah bisa kembali ke Kembali, yang tidak Berhala suka dan kawan-kawan. makin gak suka. Makin nggak Nah, makanya Abu Jahal, mamam kata Abu Jahal. Gitu. Yang namanya orang gak suka gitu ya. Seperti itu. Tapi yang mengimani dan percaya makin yakin ya Pak Ustadz? Makin yakin. Iya. Makin yakin. Seperti kita insya Allah ya Pak Ustadz ya? Betul, insya Allah Allah. harus. Harus. Kita sebagai umatnya harus sangat mengimani dan percaya peristiwa Isra dan Mi'raj. Yes, kita punya video nih Pak Ustadz. Siap. Pak Ustadz minta tolong tanggapi ya. Ini nih, kita ada videonya pemirsa. Lo sholat sehari berapa kali? Jarang sih. Nggak pernah. Lo sholat sehari berapa kali sih? 4 sampai 3 kali. Berapa tuh? 5. 5 kali lah. 5 lah. Orang sholat 5 waktu, nanya lagi lu berapa? 5. 5. 5 kali. 5 lah. 5. Alhamdulillah diusahakan. Bisa 6. Sama sunnah maksudnya. 5 kali. Tapi pernah skip? Ya pernah lah. Ada. Masa kagak? pernah. Pasti pernah. Nah, itu. Dia makanya lupa bacaan, karena ngomong aja juga belibet. Ya, gue ini belajar. Gue nunggu jawabannya mana. Itu tadi beberapa orang yang sudah kita tanyakan bagaimana dia salatnya berapa kali sehari gitu. Pak Ustadz gimana? Gimana Tanggapannya Pak dengan Ustadz? video barusan? Pesan buat yang di video tadi sama anak-anak muda di luar sana. Hidupmu tidak akan sesat dan melarat selama kamu tidak lupa arah kiblat. Makanya ketika kita merasa hidup sedang tidak baik-baik saja, coba dicek. Pasti sholat kita sedang tidak baik-baik aja. Kata ulama itu, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Oh gitu. Betul sekali. Mungkin kita ada yang kurang baik hubungan dengan mertua, dengan rekan kerja, dengan pasangan kita. Ya. Coba cek deh, sudah betul belum hubungan kita dengan Allah? Karena kalau hubungan kita, sholat kita sama Allah udah bener, pasti Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Dikirain itu vertikal doang, Tat. Jadi itu Bukan. ada horizontalnya juga ya? Di sholat itu banyak pesan-pesan sosial. Jadi kalau orang sholatnya sudah bagus, sudah iqomatus sholat, sudah mendirikan sholat, maka dia akan ada kesolehan sosial. Jadi sholat itu bukan membangun kesolehan personal, tapi kesolehan sosial. Makanya di sholat ada tengok kanan, tengok kiri. Biar apa? Biar kita sebagai manusia harus melihat saudara kita yang ada di sebelah kanan kita dan yang ada di sebelah kiri kita yang membutuhkan maksudnya. Begitu. Asal sholatnya bukan sekedar sholat, tapi sholatnya yang benar. Betul, namanya iqomatus sholah, bukan fi'lus sholah. Ada dua. Ada fi'lus sholah, ada iqomatus sholah. Kalau fi'lus sholah itu mengerjakan sholat. Kalau iqomatus sholah, mendirikan sholat. Oh makanya bahasa firman apa hadis itu? Yang mendirikan sholat? Al-Qur'annya, aqimis sholah, Sama? innas fi'lus sholah. Iya, oh mendirikan sholat. Kalau mendirikan iqomatus sholah. Kalau mengerjakan itu fi'lus sholah. Kalau mengerjakan ya hanya mengerjakan aja. Iya, iya. Hanya luaran aja. Tidak ada syarat rukun secara zahir. Atau kita menyebutnya ada khusyuk dalam sholat. Itu bedanya ya pemirsa. Nanti kita lanjut lagi Pak Ustadz ya. Oh boleh banget. Tetap di ruang tengah ya, tempat berbagi informasi penuh makna. Kembali di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Masih bersama dengan juga Ustadz Encap dan juga bintang tamu kita yang sangat cantik itu ya, Mbak Zahra. Ada Zahra Jasmine, dan pas banget nih mumpung lagi momentumnya juga kita lagi merayakan atau memperingati Isra Mi'raj ya pemirsa.
Dan mumpung ada Ustadz juga, Iya. ada baiknya kita meminta atau mau minta tolong Pak Ustadz ini untuk memberikan pencerahan juga supaya anak-anak muda seperti kita itu bisa lebih meningkatkan imannya. Yang tadinya sholatnya bolong-bolong bisa kita istiqomah, tambel-tambel ya, gitu kan, diisi iya. semuanya. Soalnya Pak Ustadz katanya kalau zaman dulu itu iman orang naik turun, tapi kalau zaman sekarang hilang muncul katanya Pak Ustadz. Bedanya apa? Naik turun itu Hilang kan muncul, tetep turun ada. Kalau hilang sekarang muncul hilang muncul. kadang ada, kadang enggak gitu. Berarti sekarang darurat Pak Ustadz. Gimana Hilang caranya? muncul loh sekarang, Biar bukan tetap naik turun. istiqomah Pak Ustadz. Ya, boleh ya Pak Ustadz ya? Ini saya agak kurang enak tadi bilang anak muda. Emang masih muda masih? Masih. Soalnya saya ngelihatnya udah lolita ini. Kalau buat mencari Lolos 50 tahun. boleh ya Pak Ustadz ya? 5 menit aja boleh ya? 5 menit? Iya, 5 menit aja Sejam juga boleh. nggak apa-apa saya. Ya udah boleh Iya, Pak Ustadz, benar. boleh. Silakan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa Isra Mi'raj, kita akan mengambil satu hikmah yang mana ada satu oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu sholat. Buat anak-anak muda yang di luaran sana, ini jangan sampai lautan diseberangi, gunung didaki, tapi masjid hanya dilewati. Jangan sampai jogging puluhan kilometer, sepedahan puluhan kilometer mampu, tapi masjid yang hanya beberapa meter tidak sanggup. Padahal buat anak-anak muda, mau jadi apapun, satu kuncinya, sholatnya diluruskan dulu. Di Al-Baqarah ayat 45 Allah mengatakan, wasta'inu bisobri wassalah. Ketika kita punya hajat, punya keinginan, mintalah ke Allah, satu dengan cara sabar, yang kedua dengan cara sholat. Dan ada nasihat yang sangat indah juga dari Imam Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Ya ma'syarasy syabab, alaikum bil akhirah fatlubuha. Wahai anak-anak muda dimanapun kalian berada, kata Imam Hasan Al-Basri, berpeganglah kepada akhirat dan carilah akhirat. Artinya apa? Utamakan sholatnya dulu, mau jadi apapun kalian, akhiratnya utamakan dulu. Kenapa? Kata Imam Hasan Al-Basri, kita sudah banyak menyaksikan orang yang hidupnya fokus ke akhirat, dunianya pun dia dapat. Tapi kami tidak pernah menyaksikan orang yang hidupnya fokus dunia, akhiratnya pun dia dapat. Maka buat anak-anak muda dimanapun berada, ayo sama-sama kita jaga sholat kita. Jangan sampai ini di masjid, apalagi kalau subuh-subuh, isinya hanya S1, S2, S3. S1 itu sepuh, S2 sudah sepuh, S3 sudah sangat sepuh. Kenapa? Karena anak-anak muda merasa umurnya masih panjang. Saya tanya ke anak-anak muda, kenapa subuh nggak ada di masjid? Kenapa sholatnya sampai bolong-bolong? Dia mengatakan, tenang aja Ustadz, kita masih muda, umurnya masih panjang. Paling yang mati duluan engkong-engkong. Katanya begitu. Saya bilang walikulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap manusia itu ada tanggal kadaluarsanya. Jadi bukan hanya minuman dan makanan, manusia pun ada tanggal kadaluarsanya. Masalahnya kita nggak tahu kapan kita kadaluarsa. Maka jaga sholat kita, karena satu amalan yang pertama kali nanti ditanya oleh Allah, sholat kita. Bukan seberapa besar gajimu, kerjamu di mana, mobilmu apa, apartemenmu udah ada berapa. Yang pertama kali ditanya nanti oleh Allah di hari kiamat, sholat kita. Maka mari jaga sholat kita. Nah, agar sholat kita, teman-teman, terutama yang muda-muda, jadi penolong untuk kita, sholatnya itu harus dibarengi dengan kehusyuan, biar jadi penolong. Kalau sholatnya nggak khusyuk, maka sholatnya tidak akan jadi penolong buat kita. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini gimana caranya? Agar sholatnya itu bisa mencegah dari kita berbuat keji dan munkar. Ada yang namanya sholat khusyuk. Jangan sampai anak muda, tadi ada tuh di video ya, yang lagi sholat yang dia ingat lirik lagu, itu masih mending. Ibu-ibu kadang lagi sholat baru takbiratul ihram, yang dia ingat apa? Allahu Akbar. Baru takbir, yang dia ingat apa?
kayaknya di dompet laki gue ada duit deh, cepet. Ruku lagi, kenapa tinggal cobaan lagi ya? Nah, jangan sampai sholat yang bisa menjadi penolong bagi kita, yang bisa menjadi sarana pengkabulan doa-doa kita adalah sholat yang di dalamnya ada kekhusyuan. Pertanyaannya, Ustadz, gimana biar sholat kita ini khusyuk? Imam Hatim Al-Asyam pernah ditanya, kaifa takhsya'u fi sholatik? Imam Hatim, gimana caranya engkau bisa khusyuk dalam sholat? Imam Hatim Al-Asyam mengatakan, ketika saya takbir, langsung saya membayangkan di hadapan saya ada Ka'bah, di sebelah kanan saya ada surga, di sebelah kiri saya ada neraka, di bawah ada jembatan Shiratal Mustaqim, dan di belakang saya ada malaikat pencabut nyawa. Insya Allah kalau konsep sholatnya seperti itu, kita akan khusyuk dalam sholat. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Sholat, udah itu aja. Sholat. Karena amalan yang ditanya pertama kali adalah sholat. Betul sekali. Luar biasa, hari ini kita dapat insight dari beberapa orang dan juga beberapa cerita kehidupan teman-teman kita gitu ya. Iya. Zara, terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama. Zara, ini mumpung ada Pak Ustadz, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mau nanya deh satu. Boleh. Gimana, tapi ini agak melenceng dari ini ya, dari Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Apa? Gimana cara mengikhlaskan orang yang kita tuh sakit hati banget, tapi kenapa ngiklasinnya susah, tapi maafin udah gitu. Maafin udah. Kalau masih ada bekas-bekas di sini, itu belum bisa memaafkan namanya. Oh gitu. Iya. Cara mengikhlaskannya adalah ketika kita sadar bahwa semuanya ini punya Allah, semuanya ini dari Allah dan akan kembali ke Allah. Kenapa kita itu nggak ikhlas? Kenapa masih ada ganjel di sini? Karena hati kita masih nyangkut di makhluk, bukan di Khalik, bukan di Allah. Tapi kalau udah semuanya diserahin ke Allah, enjoy hidup itu. Jadi kembali ke atas ya, Betul. seperti yang dibilang tadi ya. Betul sekali. Hubungan kita sama manusia yang lain akan diperbaiki, akan lebih baik ketika kita memperbaiki hubungan kita sama Allah. Betul sekali. Begitu. Begitu. Terima kasih banyak kalau gitu, sekali lagi untuk Pak Ustadz Encep. Sama-sama. Kak Zahra, terima kasih ya Kak. Terima kasih. Kita juga jadi dapat banyak insight di hari Isra Mi'raj ini. Betul. Bahwa ingat, kita itu hidup untuk beribadah. Beribadah. Iya, Betul. jadi jangan sampai melewatkan ibadah buat aku. Aku juga. Kamu juga ya? Iya, buat kita semua ya. Jujur banget ya. Iya benar Pak Ustadz, saya tersentuh Pak Ustadz. Akhirnya saya mau jaga image ke depan Ustadz. Enggak, saya Kita tersentuh. jujur aja. Terima kasih juga pemirsa yang sudah nonton ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat memperingati atau merayakan Isra Mi'raj bersama keluarga di rumah. Gitu Iya, ya. kalau gitu Di kita mau rumah pamit lainnya. undur diri ya. Jangan lupa selalu saksikan Ruang Tengah, tempat berbagi informasi Penuh makna. Bye-bye. Dadah. Assalamualaikum.